Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom. Haleluya, saya yakin dan percaya damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada dalam setiap hati kita, amin. Untuk itu mari saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau datang membawa ucapan syukur kita lewat pemberian hidup kita. Kita mau bersyukur lewat pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian kita, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh hadir lagi di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Mari Tuhan, kami buka setiap hati kami. Biar Engkau menjamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh memuji-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami, pelayanan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu kami boleh rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, Kau tetap Allah. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih. Betapa dahsyatnya Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Oh, tak terselami. Tak terselami pikiranmu, Tak terukur panjang setiamu. tak terukur panjang Terima kasih Yesus. Dulu sekarang sampai selamanya, Hanya Engkau. hanya Engkau Tuhan. ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
muliakan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Dan naikkan pujian kepadamu. Terima kasih. Selamanya Engkau tetap Allah kami. Terima kasih Yesus. Oh, Haleluya, bagi-bagimu Tuhan. oh, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, Selamanya. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar ku bersuka. ku bersuka atas perbuatanmu, Selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. haleluya sekali lagi saudara. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu nyanyian. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tak pernah ragu akan kasih setia-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bagimu, Yesus, ku percaya. Lagi saudara dengan imanmu katakan, Kau berfirman, Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus.
percaya Tuhan Engkau akan membawa kami lebih tinggi mencapai tahta-Mu pada waktunya. Terima kasih buat anugerah kesempatan kami boleh ada di ibadah pendalaman Alkitab ini. Biarlah Tuhan berkat firman Allah boleh menjadi bagian kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan memulai dan akan mengakhirinya dengan baik. Kami percayakan hidup kami, hati kami, pikiran kami seluruhnya di bawah kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wahyu 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air Ya. sebesar sungai Ya. ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, jadi gereja Tuhan itu adalah gambaran perempuan. Perempuan itu digambarkan sebagai gereja Tuhan itu orang percaya, orang Kristen. Disemburkan air dari ular itu. Seperti sungai. Luar biasa. Ya, pada hari pendalaman Alkitab lalu, saya bicara itu air untuk menghanyutkan perempuan. Arusnya sangat kencang. Ya, terutama hari-hari ini disemburkan air yang sangat-sangat menghanyutkan. Apa itu? Arus yang kuat ini apa? Arus yang kuat ini adalah arus kenajisan. Coba lihat hari-hari. Coba tanya orang-orang muda yang suka buka HP, lihat YouTube. Ada kenajisan di YouTube? Ada. Dilewati atau dilihat? Orang tua, dilewati atau dilihat? Ditonton atau dibiarkan lewat? Itu tidak bisa dihindari. Betul ya? Ada. Harus kenajisan. Ini kita berada di zaman akhir. Tidak ada lagi zaman sesudah zaman ini. Jadi yang disemburkan itu, yang arusnya sangat kuat, itu arus kenajisan yang saya sudah sampaikan pada pendalaman Alkitab yang lalu. Ya. Supaya kita tidak hanyut. Gereja itu tidak hanyut, maka gereja itu harus penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus. Dua ini. Orang Kristen yang punya firman Allah dan Roh Kudus kaya dia. Kaya. Orang Kristen yang banyak harta duniawinya miskin di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak punya kekayaan rohani, dia miskin. Orang kaya dalam Injil Lukas berkata, padamu banyak harta berlimpah-limpah. Tidurlah, bersenang-senanglah hai jiwaku. Tuhan berkata apa? Malam ini jiwamu diambil. Untuk siapa semua kekayaan itu? Memang kita tidak perlu mengejar kekayaan. Kalau kita mengejar Tuhan, otomatis itu hanya menyertai. Kan Tuhan bilang carilah dahulukan Tuhan. Makanya itu semua cuma mengikut kita, menyertai kita. Tapi banyak orang ngotot. Ini dulu, usaha ini, usaha. Coba lihat nanti. Diberkati Tuhan tidak? Karena Alkitab mengatakan berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambah. Kalau kita sudah tahu ini, kenapa kita ngotot sekali? Ya, nggak ada yang jaga usaha saya, nggak ada yang ini, yang itu. Jadi terpaksa saya harus sendiri. Nah, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, Ya, susah payah tidak akan menambahinya. nah betul. Apa kata firman saudara percaya? Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambah.
Banyak orang pikir kalau saya tidak susah payah bagaimana bisa dapat nafkah hidup. Tapi kalau kita cari Tuhan dulu, nanti kita lihat hasilnya. Lalu kita akan bisa memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambah. Perhatikan supaya hari-hari ini jangan kita hanyut nanti di bawah arus. Arus yang salah, arusnya dosa, arusnya penyesatan, arusnya kenajisan. Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, jadi dengan teliti, tidak boleh sambil dengar firman. Orang muda itu banyak begitu. Sambil dengar firman, kukunya dikorek-korek, tangannya digosok-gosok. Dengar firmannya, dengar dengan hati. Ya, dengar dengan baik. Satu kata firman itu sangat besar manfaatnya. Jadi teliti dengar. Coba itu perwira Kapernaum cuma bilang apa sama Tuhan. Oh, jangan datang ke rumah saya. Saya tidak layak. Berkata satu kata. Satu kata itu saja cukup untuk menyembuhkan hambaku. Ini menghargai firman ini. Tuhan mengatakan apa? Hai, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Perempuan Kanaan, sekalipun tidak dijawab, sekalipun akhirnya diusir, dan akhirnya dikatai seperti anjing. Tidak mungkin aku kasih roti ini kepada anjing. Oh iya, anjing juga perlu makan rema-rema saja. Cukup yang jatuh-jatuh dari meja Tuhan. Itu pun cukup. Kalau kita menghargai firman, firman itu Allah sendiri perkataannya. Tidak ada orang yang tidak diberkati karena menghargai firman. Teliti mendengar. Supaya jangan hanyut dengan dunia akhir zaman ini. Dunia akhir zaman ini menghanyutkan. Termasuk banyak orang Kristen, termasuk banyak pelayan Tuhan, termasuk orang yang sadar. Mari kita teliti memperhatikan. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Arus apa? Arus kenajisan, arusnya kemewahan dunia nanti. Soal kalian di dunia makin mewah. Tapi jangan tertarik. Itu nanti 1 jam habis dunia. Habis. Nah, jadi perhatikan cara mendengar. Ini saya tunjukkan. Lukas pasal 8 ayat 18. Supaya kita tidak hanyut dengan arusnya dunia. Arus kenajisan. Arus segala-gala yang tidak benar. Maka kita harus teliti mendengarkan firman Tuhan. Di samping itu juga kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Mari. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, cara. Terus. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Cara mendengar firman itu adalah menyediakan hati yang benar. Hati yang baik. Itu seperti tanah yang subur. Sebab benih itu ditaburkan, kata Tuhan. Ya, perumpamaan penaburan itu ditaburkan di tempat, 4 macam tempat. Ya. Pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang ditumbuhi semak turi belukar, dan tanah yang baik. Jadilah seperti tanah yang baik. Di mana benih firman itu masuk,
Dan akhirnya tumbuh menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali. Kenapa banyak orang tidak menjadi orang Kristen yang maju, berapi-api, semangat? Karena orang Kristen itu tidak mengerti firman. Jadi burung-burung ambil. Atau ditimpa kekhawatiran. Benih firman itu dihimpit oleh duri, kekhawatiran, tipu daya kekayaan dunia. Alkitab sudah cerita. Ya, coba kita baca ya. Matius 13 perumpamaan penabur, itu atas perikopnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ya, Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, Ya. sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. ya, Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. ya, Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, ini nanti diceritakan Tuhan bahwa orang yang ditaburi benih firman tidak mengerti. Nah, itu kan penjelasannya ada di ayat yang berikut waktu dia memberi penjelasan, ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, Ya, tetapi tidak mengertinya, ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. ya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini tabur pinggir jalan. Kalau kita perhatikan firman baik-baik, pulang kita pelajar lagi, kita catat, Tuhan tolong saya, beri pengertian. Saudara, orang Kristen yang maju, yang diberkati, yang mengerti firman, tidak hanyut nanti dengan dunia ini, tidak hanyut. Harusnya dunia itu harus kenajisan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu 3. Ya. Terus, Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ya, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. ya, Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. ya, Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ya. orang itu pun segera murtad. Ya, karena apa? Dia punya iman tidak bisa masuk lebih jauh dalam. Ada batu. Ini harus disingkirkan batu-batunya. Baru benih itu bisa masuk ke dalam. Dan kalau dia sudah masuk, dia berakar, nanti tumbuhnya baik. Karena batu-batu. Banyak orang Kristen tidak mau buang batu-batu yang di dalamnya hidupnya, hatinya tuh banyak batu. Ada kecintaannya, ya, dosa dan sebagainya. Ya, terus dibaca, ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini Ya. dan tipu daya kekayaan Ya. menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada juga orang, ya kalau saya terus-terus ke gereja, bagaimana saya usaha? Bagaimana pekerjaan saya? Terus-terus ke gereja, tidur aja di gereja. Nah, itu ada orang, kamu ke gereja, tidur saja di gereja. Nah, tidak lama dia mengejek orang, dia kena stroke. Tidak bisa jalan, masih 40-an. Bawa saya ke gereja, doakan saya di gereja. Didoakan, sembuh. Wah, rajin sekali ke gereja karena sudah sembuh, mujizat. Tapi tidak ngerti firman. Dia cuma ingin sembuh, dia tidak mengerti firman. Dia tidak teliti mendengar firman. Tidak memperhatikan firman dengan baik. Setelah sekian lama, kembali lagi ke hidup lama. Dulu rajin sekali, sudah sembuh dari stroke-nya itu, bisa jalan, bisa lari lagi.
Masuk gereja sampai di kaum muda juga dia datang. Melihat kaum muda, wah bagus. Lama-lama mundur. Tidak lama sakit lagi. Kali ini bukan hanya stroke. Stroke masih bisa jalan. Ini stroke tidak bisa jalan di atas tempat tidur. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambah. Kekayaan banyak. Saya mengenal orang ini dengan baik. Tapi di usia yang sangat muda, relatif masih muda, 47, meninggal dunia, meninggalkan semua. Apa yang kita bisa pegang? Tidak ada toh? Makanya jangan hanyut nanti di bawah arus dunia ini. Isinya dunia itu 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau saudara ingin berusaha, usaha ini mau dibuka, usaha itu mau dibuka, carilah Tuhan dahulu. Lebih rajin cari Tuhan, lebih Tuhan senang memberkati. Wow, ini orang luar biasa. Ya dah. Banyak orang dengar tapi tidak mengerti. Coba kita baca ayat yang ke-14. Matius 13 tadi, ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar. Mendengar dan mendengar. Namun tidak mengerti. Tidak mengerti. Jadi kita mendengar, cara kita mendengar, perhatikan dengan baik. Minta Tuhan memberikan pengertian. Jadilah orang yang lapar dan haus kepada kebenaran, itu akan memperhatikan dengan baik. Kalau kita rasa haus kepada kebenaran itu firman, kita akan perhatikan dengan baik. Kita berusaha untuk minta pengertian Tuhan. Apa ini untuk saya? Kehendak Tuhan apa yang baik untuk saya? Jadi orang ini tidak akan hanyut. Harus apapun dosa, kencang sekali dosa, tambah hari tambah kuat. Dia nggak akan jatuh. Firman itu menjaga dia supaya tidak jatuh. Lanjut dibaca. Kamu akan melihat dan melihat, Ya. namun tidak menanggap. Iya, melihat tapi tidak menangkap. Terus? Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hatinya bangsa ini tebal, keras, kepala batu. Jadi sebenarnya masalah problem terbesar manusia adalah manusia itu sendiri. Bukan iblis. Ya. Iblis itu musuh yang sudah dikalahkan. Dan kita harus kalahkan dia. Dengan tunduk patuh kepada Tuhan. Ya. Terus. Dan telinganya berat mendengar. Ya. Dan matanya melekat tertutup. Ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Ya. Dan mendengar dengan telinganya. Ya. Dan mengerti dengan mengerti dengan hati. Banyak orang tidak menyediakan hatinya. Terus lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. ya, berbalik menyembuhkan. Jadi saya ingin berbagi berkat bahwa sungguh kalau kita memperhatikan firman, firman itu ada dalam kita. Maka firman itu mencipta dari tidak ada menjadi ada. Susah payah tidak menambah kekayaan. Firman yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita memiliki firman, kita punya iman. Tapi banyak orang Kristen belum beriman kepada firman. Percaya Tuhan Yesus percaya, tapi percaya tidak ngerti percaya apa.
Harus percaya, mengerti dia. Dan terus mengikuti, terus belajar, terus mendengar, perhatikan dengan baik. Terus ambil itu, benih-benih firman itu. Nah, nanti kalau saudara sudah banyak, memperoleh banyak, luar biasa. Itu kekayaan. Firman itu kekayaan loh. Ya. Puji Tuhan. Nah, pada ayat 9 dari Matius 13. Setelah Tuhan cerita 8 ayat perumpamaan dalam Matius 13 ayat 9. Apa yang dikatakan Tuhan? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, bertelinga, hendak mendengar. Mendengar dengan teliti. Memperhatikan cara mendengar. Itu caranya melawan arusnya dunia. Arusnya kenajisan. Sekarang kan sudah nyata. Tadi saya sudah bilang. Apa yang tidak ada sekarang. Yang dulu kita waktu masih remaja, anak-anak tidak tahu lihat yang begitu. Sekarang mereka terbuka loh. Saya kasih tahu ini yang melayani. Kamu tidak boleh terus jadi berhala. Ya, hati-hati. Sebab di situ banyak hal yang bisa menyesatkan. Tidak ada untungnya, ruginya banyak. Mata jadi capek. Ya, tangan capek, semua capek. Gak ada nikmatnya. Tidur, mau tidur tidak cepat bisa tidur. Terus asik sampai malam. Arus kenajisan hanya bisa dilawan. Dengar baik-baik firman, perhatikan, teliti. Pernikahan, kita lihat sekarang kan banyak pernikahan hancur, cerai. Sebab pernikahan yang dibuat itu pernikahan yang tidak dimengerti, belum siap menikah. Ya. Pernikahan harusnya kudus, jadi tidak kudus. Jadi arus kenajisan itu cuma bisa dilawan dengan kekudusan, hidup dalam kesucian. Nggak ada yang bisa lawan. Bagaimana itu? Kesucian. Kesucian itu dari mana? Ya dari firman, menyucikan kita. Coba baca 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Ya. Pengudusanmu. Pengudusan itu kehendak Allah. Hidup suci. Hidup kudus. Pernikahan kudus. Makanya pernikahan itu tidak boleh sembarangan. Masuk nikah yang belum jatuh dalam dosa. Kalau masih pemuda jaga itu. Ya. Bahaya. Makanya cuma satu, hidup kudus. Bagaimana caranya? Perhatikan itu firman. Firman itu yang menguduskan. Jadilah seperti Yusuf. Yusuf itu orangnya suci betul. Takut Tuhan. Memperhatikan firman. Hidupnya benar. Tidak suka kejahatan saudara-saudaranya. Tidak suka. Ya, sampai saudara-saudaranya menjual sampai di rumah Potifar. Di rumah Potifar pun di situ dia dikejar-kejar oleh istrinya Potifar. Diajak untuk berbuat zina, dia tidak mau. Sebab dia benar dan suci. Walaupun dia masuk penjara,
Tapi dia tidak bersalah sama Tuhan. Luar biasa toh. Ya, coba baca Kejadian 37. Nah, ayat 1. Umurnya berapa? Masih muda. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya, Inilah riwayat keturunan Yakub. ya, Yusuf tak kala berumur 17 tahun, ya. jadi masih muda, Ya. biasa menggembalakan kambing domba Nah. bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ini masih muda tapi menolong orang tua. Ya. Menggembalakan kambing domba orang tua. Ini teladan untuk orang muda. Orang muda, apa kamu tolong orang tua? Atau tidak? Dia masih muda tapi menggembalakan kambing domba ayahnya itu. Lanjut dibaca. Anak-anak Bilha dan Silpa, Ya. kedua istri ayahnya. Ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kenapa dia sampaikan kejahatan saudara-saudaranya? Karena hatinya benar. Orang benar tidak tahan lihat kejahatan. Apa dia perlu ambil hati orang tua? Tidak. Orang tuanya memang mengasihi Yusuf. Spesial. Dikasih jubah yang indah. Tapi kenapa dia melapori kejahatannya saudara-saudaranya? Karena dia tidak tahan melihat kejahatan. Orang benar itu tidak tahan lihat. Tuh. Kejadian 39. Perhatikan baik-baik orang muda. Ini arus kenajisan. Ya, pada pendalaman Alkitab yang lalu saya bilang, orang yang berzina, yang berhubungan seks dengan bukan istri dan bukan suaminya. Tapi nanti akan lebih keji lagi, meningkat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu semua ada di Alkitab, sudah dinubuatkan. Dan bahkan di Imamat dikatakan ada orang berhubungan seks dengan binatang. Itu binatang fisik. Tapi nanti banyak orang Kristen berhubungan dengan binatang itu. Siapa? Antikris. Antikris itu binatang. Itu binatang. Ciri yang paling kuat dari antikris apa? Mamon. Itu yang disebut Tuhan. Nanti kamu tidak bisa menyembah mamon dan menyembah Allah sekaligus. Tawaran antikris itu kemakmuran hidupmu. Uang, mamon. Apa kita tidak perlu uang? Bikin KKR mau uang loh. Bangun gedung gereja mau uang. Mau pergi ke ibadah mau perlu uang. Tuhan sanggup melimpahkan itu kepada kita. Tapi hati kita tidak terikat. Itu namanya berhubungan, berzina. Binatang itu. Dalam kitab Wahyu, antikris itu binatang. Coba baca Kejadian 39. Ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ya, Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun ya, selain dari makanannya sendiri. ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan Manis. elok parasnya. Elok, ganteng ini, umur 17. Terus? Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya, Lalu katanya, ya, marilah tidur dengan aku. ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ya, Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada Ya. kekuasaanku. ya, Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Terus? Sebab engkau istrinya. Ya, Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini ya. dan berbuat dosa terhadap Allah? Susah sekarang dicari anak 17 tahun seperti Yusuf.
susah. Kecuali dia sungguh-sungguh. Ya. Terus Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. dari hari ke hari. Ini arus kenajisan. Lebih hari lebih kencang. Lebih hari lebih kuat. Tapi Yusuf tidak hanyut. Terus Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. ya, Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. ya, Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. ya, Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." ya, Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan Ya. lari keluar. lari keluar. Akhirnya masuk penjara. Dituduh, difitnah. Masuk penjara. Tapi Yusuf tetap suci dan benar di mata Tuhan. Ya. Saya percaya kalau orang Kristen itu mendengarkan firman dengan teliti, menyediakan hatinya untuk ditaburi benih firman, dia akan jadi orang Kristen yang kuat seperti Yusuf menghadapi arus kenajisan. Dosa yang marak sekali. Makanya saya perhatikan kalau orang-orang muda remaja sudah mulai remaja itu sangat-sangat orang tua harus perhatikan double. Ya. Tidak boleh sembarangan. Oh, itu kan tidak bisa naluri itu. Tidak bisa dilawan. Sampai dicegah. SMA itu semua pada gugur anak SMA. Sudah menikah, kawin SMA. Ada dulu ada di sini. SMA kelas 1, kelas 2. Di orang tua itu mengawasi anak-anaknya. Tidak boleh 14, 15, 16, 17. Pergaulan buruk. Lihat sama siapa dia bergaul. Kita tidak bisa salahkan anak. Baru kita pukul anak ini, kita hukum, kita yang salah orang tua. Gandeng semua itu anak. Datang ke gereja, doakan. Sementara orang tua jadi kesaksian. Ya. Ini dunia harusnya kenajisan, harusnya segala macam akan terjadi. Nanti itu sampai menyentuh tahtanya Allah. Dalam Wahyu pasal 20 dikatakan, barang siapa berbuat jahat, terus berbuat jahat. Tapi barang siapa yang benar dan kudus, terus coba baca Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya, Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Iya, terus. Barang siapa yang kudus, Ya. biarlah ia terus menguduskan dirinya. Terus menguduskan diri. Itu Yusuf. Tuhan cari Yusuf di akhir zaman ini. Jemaat harus punya pemahaman firman dengan baik. Manusia dijadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Bukan perempuan dan perempuan. Bukan juga sepadan dengan binatang. Tidak. Kembali kepada firman. Mengerti itu firman. Tidak mungkin orang itu mau
seperti itu perilakunya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu melanggar, itu dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Allah menjadikan manusia serupa dia. Ya, laki-laki dan perempuan serupa Allah. Itu gambarnya Allah di dalam kita. Rusak oleh dosa. Dan kalau orang kena dosa seperti ini, susah lepas. Saya pernah tanya orang, puluhan tahun yang lalu, ketika kita baru bangun ini gedung gereja. Orang itu merias anak mantu saya waktu anak pertama saya menikah. 25 tahun yang lalu. Tapi dia laki-laki. Dia bilang, Pak Pendeta, awalnya saya laki-laki. Lalu kenapa kamu jadi begitu? Nah, pergaulan yang buruk. Tidak ada pemahaman firman Tuhan. Memang bukan orang Kristen dia. Awalnya bukan. Lalu kenapa kamu bisa begitu? Sampai goyang-goyangnya. Nah, itu. Dari awalnya tidak. Tidak. Dia mau tidur di sini. Saya bilang, enggak, ini bangunan kotor, belum bisa. Saya kasih tinggal di rumah jemaat. Kos. Enggak apa-apa. Awalnya sudah baik, dia sepertinya sudah terlepas, ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kembali lagi. Kenapa kembali? Dia belum terlepas betul. Begitu kuat itu arusnya kenajisan. Sampai jemaat lapor saya, Om, saya rasa ngeri Om. Dia terima teman laki-laki di ruang tamu, di kursi, sambil tiduran, laki-laki tidur di pahanya dia, baru di. Saya bilang sudah, suruh dia keluar. Kali orang terikat dosa, kemurahan Tuhan yang bisa melepaskan. Perhatikan itu firman. Allah tidak menciptakan perempuan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini arusnya kejahatan, kenajisan itu disemburkan oleh ular seperti air sungai. Bayangkan dosa ini makin hari makin bertambah sampai sentuh langit. Berfirmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Ya. dan burung-burung di udara, Ya. dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata Ya. yang merayap di bumi. Terus Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. menurut rupa Allah manusia. Terus Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu dijadikan suami istri. Waktu Allah menciptakan Adam, sesudah Adam diciptakan, Allah menjadikan banyak binatang. Tapi dari semua binatang tidak ada yang sepadan dengan Adam. Manusia tidak sepadan, tidak sederajat dengan binatang. Sangat hina. Gitu. Ya. Kalau orang melanggar firman, hidupnya susah. Saya sudah tidak tahu orang itu di mana. Dia sukar terlepas. Dia dijerat oleh dosa ini. Dia hanyut. Kasihan. Ya. Makanya saya ingatkan, datang ibadah dalam suasana Tuhan ada.
itu sangat menguntungkan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Pergaulan dengan Allah itu kita jadi seperti Allah. Tabiatnya Allah ada di dalam kita, karakternya Allah. Karena kita bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan Roh Kudus. Beda dengan orang tidak bergaul sehari-hari dengan Tuhan. Ya. Coba baca Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu Ya. untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, Ya. demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya. Terus? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, Ya. kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan Tidak dia. jumpai itu di binatang-binatang itu penolong yang sepadan. Kok bisa ya dalam Imamat diceritakan manusia dengan binatang? Itu bukan hanya dalam Imamat Perjanjian Lama. Di dunia zaman akhir, di dunia zaman akhir banyak orang jatuh. Salah satunya itu orang yang pernah saya bimbing sebagai kaum muda yang ada di gereja. Pemain musik, gitaris, anak pendeta. Anaknya pendeta, pemain gitar. Saya sering bimbing mereka dalam kebaktian kaum muda. Oh bisa ya, 7 tahun. Dosanya dengan binatang, dosanya dengan tantenya sendiri. Sudah tua deh. Tante, lebih tua umur. Ini pemuda masih muda, 17-an tahun, 18. Di gereja ini, jangan kita pikir anak-anak itu sudah nyanyi, singers, sudah main musik. Kalau gembalanya tidak awasi dengan baik, tidak melarang. Kadang-kadang orang tidak suka ditegur, tidak suka dilarang. Padahal itu untuk kebaikannya. Ini sudah di dalam gereja. Siapa yang tahu? Anak pendeta lagi. Anak gembala. Kalau kamu mau cerdas, hati-hati bergaul. Ini tidak rohani. Jangan ke situ. Ini yang rohani. Ya. Ini menghindari arusnya penyesatan, arusnya kenajisan. Ada firman menuntun kita. Sedangkan, dengar baik-baik. Sedangkan saudara sudah dengar firman, meneliti hukum yang sempurna. Punya hukum itu. Sudah punya kesaksian karena menuruti firman. Itu masih terancam. Harus ini kencang sekali. Ya, bayangkan. Sudah punya hukum, punya firman, sudah melakukan firman, sudah punya kesaksian Yesus. Masih terancam dengan ular itu. Bayangkan. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Ya. lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Karena perempuan ini dia lari dengan kekuatan 2 sayap burung nasar. Itu firman Allah dan Roh Kudus ke padang gurun dipelihara 1260 hari, 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3 tahun setengah. Itu terhindar dari antikris. Terus Yang menuruti hukum-hukum Allah. Menuruti hukum Allah. Hukum Allah itu firman Allah. Kalau dalam tabernakel itu, pengajaran tabernakel, itu di meja roti sajian. Ada 6 tumpuk roti, 6 tumpuk roti. 6
itu adalah gambaran dari isinya Alkitab. 66 kitab merupakan roti hidup. Ya. Ini sudah menuruti hukum. Terus punya apa? Kesaksian. Dan memiliki kesaksian Yesus. Itu pelita emas, kaki dian dari emas. Yang apa tidak ada? Yang apa tidak ada? Jadi waktu perempuan yang lari dengan 2 sayap itu, burung nasar, itu kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus. Tidak bisa dijangkau oleh setan. Ya. Disemburkan air seperti sungai, Tuhan tolong lagi dia. Bumi menganga, masuk itu air. Tidak bisa hanyut. Orang yang punya firman dan kuasa Roh Kudus tidak bisa hanyut. Bukan hanya firman, Roh Kudus. Tapi ayat 17 berkata, dia memerangi keturunan yang lain. Siapa itu dia? Orang Kristen yang ketinggalan. Kalau perempuan yang lari dengan 2 sayap itu ke padang gurun itu yang selamat. Yang tidak masuk di zaman antikris. Zaman aniaya antikris 3,5 tahun. Ini selamat satu. Tapi dia lari, perangi itu keturunannya lain. Sudah menuruti hukum. Sudah menuruti hukum. Sudah punya apa? Kesaksian. Yang tidak dipunyai apa? Itu ruangan suci. Ada berapa benda? Yang tidak dipunyai apa? Mezbah dupa dari emas. Itu bicara tentang kegiatan doa, terutama penyembahan, pujian. Karena tidak punya itu, maka dia diserang, ditinggal, tidak masuk ukuran. Makanya saya katakan, saudara punya 1 hari 1 jam. Kalau bisa lebih, puji Tuhan. Beri waktu mau pujian, penyembahan kepada Tuhan, sujud menyembah. Jadikan rumahku rumah doa. Bukan sarang penyamun, bukan sarangnya dosa, bukan sarangnya ketamakan. Tapi jadikan aku rumah doa. Punya hukum, punya ini, tidak punya doa, tidak lengkap, tinggal. Tapi yang punya diterbangkan hidup-hidup, disimpan Tuhan di satu tempat, tidak usah tahu tempatnya, tapi dipelihara jauh dari mata ular 3,5 tahun, tidak masuk aniaya antikris. Yang ketinggalan ini memiliki hukum Allah, tidak punya mezbah dupa emas, doa penyembahan. Makanya kita ada Bible study, pendalam Alkitab, ada ibadah doa, ada ibadah minggu, ibadah kesaksian. Kalau kita selalu menghadiri itu dengan merindukan Tuhan, aman kita. Bertumbuh nanti kita ke arah ruang maha kudus, sempurna seperti itu. Doa tidak ada, ketinggalan. Ada firman, ada kesaksian, tidak ada hidupan doa. Penyembahan kepada Tuhan, tunduk, patuh. Baca ayat-ayatnya, Mazmur 141 ayat 2. Di situ dibakar itu kemenyang ukupan, kemenyang harum. Ya, waktu dikasih turun kemenyang, dia bunyi, asapnya naik. Ya, doa itu begitu. Kalau saudara doa cuma diam-diam begini, ngantuk nanti. Ya, biasakan nyanyi, keluarkan suara. Ya, ayo. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ya,
dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tanganku ku naikkan memuji Engkau. Ya. Lukas 1 ayat 10. Ini kegiatan ini yang kalau tidak dipunyai, itu ular itu dia kejar orang Kristen yang hanya punya ini, tapi tidak masuk hitungan, tidak diukur Tuhan. Baca. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar Ya, dan sembahyang. ya, Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. ya. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan Ya. ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya, Masing-masing memegang satu kecapi ya, dan satu cawan emas ya. penuh dengan kemenyan. Kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Saudara kudus dikuduskan oleh firman. Saudara akan mempersembahkan doa sebagai orang-orang kudus. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya, Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya dipersembahkan. bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. 1 tahun sesudah saya bertobat lahir baru, saya mulai mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Sampai hari ini, sampai jadi pendeta. Terus jadi pendeta tidak perlulah. Justru pendeta harus jadi contoh. Sebab dia khotbah. Ya. Dia mengajar. Pendeta harus sendiri melakukan. Dan ketika satu waktu saya sembahyang, Tuhan bicara. Waktu saya kembalikan milik Tuhan 1/10 itu. Engkau bisa, kata Tuhan, engkau bisa kembalikan 1/10 itu penghasilanmu, keuntunganmu, ya berkatmu. Karena aku memberi kamu nafas hidup. Coba kamu tidak hidup. Coba aku tidak beri nafas. Kamu bisa mengembalikan perpuluhan. Kamu bisa menghasilkan. Tidak bisa toh. Kalau aku tidak kasih sehat kamu bagaimana? Bisa kerja? Tidak bisa. Ya Tuhan. Kalau begitu aku harus memberikan kembali milik Tuhan. Dan sekaligus waktu yang Tuhan beri. Satu hari berapa jam? 24 jam. 1/10 24 jam berapa jam? 2 jam setengah. Pemimpin pujian berapa jam? Hah? Lebih banyak tidur. Gimana? Singers. Kita dulu pelayan-pelayan 3 jam satu hari. Ayo 3 jam. Kamu pemimpin pujian toh? Ya 3 jam. 3 kali 1 jam. Ya. Mau masuk hitungan lengkap, bukannya punya meja roti, hukum-hukum Allah, ya punya kesaksian Yesus kaki dia, harus punya mezbah dupa emas, lengkap. Itu tidak masuk hitungan. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Nah, baca Wahyu 11 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Ya.
dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah Ya, dan mezbah dan Mezbah. mereka yang beribadah di dalamnya. ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Tabernakel Musa, di situ ada 2 mezbah. Mezbah korban bakaran dari tembaga itu di pelataran atau di halaman sebelah luar. Ini yang tadi dikatakan jangan diukur, dikecualikan. Diserahkan kepada bangsa-bangsa, artinya masuk dalam zaman aniaya antikris. Kalau tidak diukur. Sudah percaya, sudah bertobat, sudah dilahirkan kembali lewat baptisan air mati dari hidup lama. Sudah punya hukum Allah di meja roti, sudah punya kesaksian Yesus, tidak punya mezbah dupa. Yang diukur apa? Mezbah itu yang di dalam. Ulangi baca Wahyu 11 ayat 1. Ulang baca baik-baik, mengerti. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Ya, seperti tongkat pengukur rupanya, ya, dengan kata-kata yang berikut. ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah Nah, dan mezbah mezbah. dan mereka yang beribadah di dalamnya. Itu orang yang ada di mezbah dupa. Mezbah dupa emas. Itu yang diukur. Tetapi kecualikan pelataran bait suci Ya, yang di sebelah luar. Di situ ada mezbah juga, tapi mezbah dari tembaga. Mezbah korban bakaran. Yang itu gambaran daripada salib korban Yesus. Sebagai penghapus dosa. Sekali untuk selamanya Tuhan mati, tidak naik ulang berulang. Tapi binatang ulang berulang disembelih di mezbah korban bakaran. Kita mesti menghargai korban Tuhan Yesus. Kita mesti meninggikan dia, kita mesti menyembah dia, melayani dia dengan rasa beban berat. Tanggung jawab. Ya. Oke. Mezbah itu diukur. Harus lengkap. Makanya ibadah doa jangan diabaikan. Ibadah pemahaman Alkitab jangan diabaikan. Ibadah minggu jangan diabaikan. Ya. Bagaimana toko saya? Aduh, kalau saya tutup kan rugi, Pak Pendeta. Enggak ada rugi. Jangan pakai ini. Mengerti di sini belum, mengerti di sini di hati. Maka Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Kau mau melayani, harus ada waktu, harus mempersiapkan diri. Tuhan semua menolong kita, memberkati kita. Ya, perhatikan itu. Tabernakel, seberapa tahun di dalam pengajaran tabernakel. Nggak praktek, coba praktekkan. Coba periksa diri. Aku sudah jadi orang Kristen percaya betul. Betul. Apa aku sudah bertobat? Apakah aku sudah meninggikan korban Tuhan Yesus yang sudah mengampuni saya? Apakah saya sudah mati dari hidup lama, dikubur dalam baptisan? Apa aku sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Itu kemah. Apa aku mencintai hukum Tuhan, firman? Apa aku punya kesaksian? Mulut saya bersaksi tapi hidup saya juga jadi kesaksian. Apakah aku punya mezbah dupa? Penyembahan kepada Allah.
Itu kekristenan. Bukan hanya aku beragama Kristen. Namaku Kristen. Aku pelayan. Tapi aku tidak punya kehidupan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Semoga kita ingat baik-baik. Tidak usah takut toko usahamu tutup dulu. Nanti kamu lihat. Kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran semua ditambahkan kepadamu. Itu Matius 6 ayat 33 sudah ayat terkenal. Ya, mari kita menyembah Tuhan. Jadikan aku rumah doa. Ya, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati makan perjamuan suci. Ini, makan ini dengan betul mencegah kita untuk ada di bawah atmosfer udara antikris. Ini perjamuan suci. Karena di dalam perjamuan suci itu kita mengakui tubuh dan darah Yesus. Tubuh, daging, berarti Allah pernah menjadi manusia dalam Yesus. Kan Tuhan bilang dalam Injil Yohanes 6, akulah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Roti yang dimakan nenek moyangmu, kata Tuhan kepada bangsa Israel, semuanya mati. Tapi Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Makan dengan benar. Akui dosa kita. Akui salah kita. Layakkan aku makan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Supaya aku masuk ukuran-Mu Tuhan. Ada tongkat pengukur Allah. Agar semua suku bangsa datang
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yang sudah siap, mari kita angkat itu roti, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, makan dengan percaya, makan dengan hidup yang benar dan hidup yang kudus. Akui ini adalah tubuh dan darah daripada Tuhan. Itu yang akan melindungi kita supaya kita tidak ada di bawah atmosfer rohnya antikris. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia dikhianati, dijual dengan 30 keping perak. Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan, dia menyerahkan itu kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Apa saudara percaya? Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Angkat itu cawan, mau lebih tinggi dari kepala. Demikian sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Apa sudah percaya? Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Sudah percaya? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, jadikan kami rumah doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, haleluya, haleluya, biar kami mengerti Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu, rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Biar kami mengerti Tuhan rencana-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Datang menyembah-Mu, jadikan aku rumah doa. Jadikan aku
sembah doamu. Rumah doamu agar semua suku bangsa, bangsa datang menyembahmu. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk perjamuan suci, untuk malam yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Tolong kami lewat Roh-Mu yang kudus mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan melakukan dalam hidup ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sudah kita angkat tangan kita dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.